Hello students, how are you today? I'm fine. Ya, kita harus selalu sehat, tetap semangat. Keep spirit. Yes. Tepuk semangat. 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 Okay. Student, did you still remember? Who is this? Yes, I am Miss Honey. Okay, today we will learn about at the market. Whoever go to the market? Ya, Doni pernah ke market ya? With mommy and daddy. Yes. Whoever go to the Transmart? Oke, Vira pernah ke Transmart. Ya, mungkin everyone ever go to the market and Transmart. Okay, today Miss Honey will talk about at the market. Wow, what picture is this, kids? This is a market. What do you see in the market? Apa yang kamu lihat di pasar? Ya, you can see many people is here. Ya, banyak orang di sini ya. And then you can see many fruits. Ya, dia banyak buah-buahan. Ada apa saja, Nak? Ada banana, pisang, ada orange, jeruk, ada vegetables di sini ya, Nak ya. And many thing you can see in the market. I will show you the picture. I will show you. Let's see. Oh, what picture is this? This is a picture talk about seller. Iya, penjual. Coba lihat, Nak. Kamu lihat apa di gambar ini? What do you see in the picture? Ada apa? Iya, ada orang. Ya, orang bahasa Inggrisnya apa, Nak? People. Yes, people. Terus dia jualan apa, Nak? Dia jualan ikan. Ikan bahasa Inggrisnya apa? Iya, fish. 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 Yes. Lalu kalau dia jualan ikan berarti dia seorang penjual. Penjual bahasa Inggrisnya apa, Nak? Seller. Seller. Iya, good. Nah, sebelum kita lanjut, coba anak-anak Miss remember about alphabet. Kita coba baca, kita coba nyanyikan alfabet. Yuk. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time want to sing with me. Okay, we will continue. Okay, next picture. What picture is this? Yes, you can see a vegetables and tomato. Ada tomat, itu tomato. Ada apa ini, Nak? Oh, Miss lupa tulis ya. Ini ada kentang, yaitu potato. Kentang itu potato. P-O-T-A-T-O. Potato. Ada apa lagi nih? Ada eggplant. Siapa yang suka makan terung? Iya, ada eggplant. Terus ada chili. Chilinya warna apa, Nak? Green. Tomato warna red, merah ya. Kalau itu sudah belajar ya, Nak ya, di kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Lalu kita lihat picture yang berikutnya. Kamu bisa sambil buka modul ya, Nak ya. Modul untuk minggu ini kita belajar tentang many and much. Many is used with countable nouns. Apa itu, Miss, countable nouns?
Let's see. Countable nouns yaitu kata benda yang memiliki bentuk tunggal atau satu, singular. Dan jamak itu disebut plural. Dan dapat dihitung, Nak. Contoh, kalau misalnya apa sih benda yang dapat dihitung? Pulpen bisa dihitung ya, Nak ya. Kursi bisa dihitung. Tapi kalau pasir, anak-anak bisa hitung nggak? Nggak bisa ya. Gula bisa dihitung nggak, Nak? Nggak bisa. Nah, itu nanti kita bicarain ya di next slide-nya ya. Oke, singular itu dan plural. Nah, ini ada contohnya nih, Miss tulis ada cuma 3 contoh. Kalau singularnya child, ini dibaca child. Ya, kalau pluralnya dia itu children. Nah, lebih dari satunya dia disebut children. Kalau dia singularnya tooth, ya tooth. Kalau dia tunggalnya, tapi kalau dia plural, gigi ini ya semuanya disebut teeth. Teeth. Oke. Kalau singularnya dia mau bilang satu orang itu dia misalnya mau bilang satu orang itu person, one person. Tapi kalau lebih dari satu dia disebut people, many people in the market. Oke, paham sampai sini? Paham tentunya ya, Nak ya. Nah, misalnya nih kata pen dan pens. Kalau pen dia itu satu. Kalau pens dia itu lebih dari satu. Nah, anak-anak harus kembali lagi nih flashback belajar tentang irregular verb sama regular verb. Oke. Sekarang kita bicara many-nya. Tadi kita go back ya. Many itu tadi kan katanya many is used with countable nouns. Ya, kata many itu bisa kamu gunakan untuk benda-benda yang dapat dihitung, Nak. Nah, plural itu tadi plural nouns itu kata jamak ya, kata benda jamak. Nah, dia ada apa saja? Apples. Apples berarti dia lebih dari satu. Apples. Nanti di next video Miss akan jelasin tentang irregular verb sama regular verb ya. Untuk remind you about that. Apples. Apples ini lebih dari satu. Tapi masih bisa dapat dihitung. People. Nah, kalau tadi cuma satu orang, person ya. Tapi kalau sudah lebih dari satu, dia disebut people. Example. I buy many apples in the market. Berarti dia artinya apa? Dia membeli banyak apel di pasar. Miss, kenapa nggak pakai kata much? Nah, nanti Miss jelasin much itu bagaimana supaya tahu bedanya ya, Nak ya. Yang kedua, there are many things in the display table. Di sana banyak benda di atas meja tersebut. Oke, kita lanjut. Kalau penggunaan kata how many. How many is used to ask about countable nouns. Jadi how many itu digunakan untuk menanyakan tentang countable nouns. Apa tadi countable nouns? Countable nouns? Countable nouns, sorry ya, Nak, lagi sariawan. Countable nouns itu kata benda yang memiliki benda tunggal dan jamak tadi. Dia dapat dihitung, ingat membedakannya. Jadi apples itu kan dapat dihitung. Cups itu dapat dihitung ya. Jadi dia menanyakan, how many apples do you want to buy? Atau how many cups of water do you want to drink? Ya, ingat yang dibilang di sini adalah cups, bukan waternya. Kalau water mah nggak bisa dapat dihitung ya, Nah ya. Tapi kalau cups, berapa gelas, ya ada takarannya bisa dihitung. Paham sampai many? Nah, kalau sudah paham berarti sudah bisa dikerjakan latihannya.
kamu bisa mengisi many, yang mana yang termasuk di many, yang ada pakai kata, yang ada menggunakan countable nouns. Oke, kita lanjut ke much. Much is used with uncountable noun. Ya, ditekankan di sini. Tadi kan kalau many dia pakai countable noun, tapi kalau much dia pakai uncountable noun. Miss, apa itu uncountable nouns? Oke, let's see. Uncountable nouns itu kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja. Digunakan untuk tunggal dan jamak. Jadi misalnya kayak water gitu ya. Kayak susu. Dia satu bentuk aja ya. Water, air. Air minum gitu. Ya tapi kamu bisa menghitung nggak air minum itu berapa biji? Ya nggak bisa ya. Maksudnya dia hanya pakai takaran. Nah, selain itu banyak uncountable nouns yang mengacu pada zat, ide, abstrak, dan emosi. Sekadar tambahan ini ya nak ya. Contohnya adalah kata-kata seperti coklat, sugar, salt, water, wood, bread, coffee, tea, knowledge, love, happiness, sadness. Misalnya nih contohnya kata milk. There is no milk in the fridge. There is a lot of milk in your glass. Nah, ini dia uncountable nouns. Jadi bisa membedakan ya nak ya. Countable sama uncountable. Pasti bisa. Oke, kita lanjut. Nah, much itu tadi kan udah Miss jelasin tuh. Contohnya ada water, money, sugar, rice, dan anything. Much is used in negative sentence. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, kalau negative sentence itu kan dia yang pakai not ya, yang ada not-nya. There isn't much rice left. Nah, there isn't much rice left. Terus I don't bring much money. Jadi kata kenapa dia gunakan much di sini? Kenapa nggak money? Karena rice itu kamu tidak bisa menghitung berapa banyak. Sama money itu ya tidak terhingga. Money itu juga nggak bisa dihitung berapa banyak. Sehingga dia menggunakan kata much. Nah itu bedanya penggunaan many dengan much. Oke, kalau talking with mommy at home, you can mix the language. Ya bisa dicampur bahasanya, latihan praktis aja nak. Nah, penggunaan kata many sama much. Mommy, there isn't much rice left. Sudah tidak ada lagi nasinya. Mommy, I don't bring much money today. Nah, gitu ya. Yuk, praktis aja. Kalau salah, it's okay. Namanya belajar, nak. Kalau belajar itu ya nggak selalu benar. Miss juga nggak selalu benar. Tapi kita mau belajar. Oke, sekarang penggunaan how much. Nah, ini how much. How much is used to ask about uncountable nouns. Ya, jadi itu menanyakan tentang yang uncountable nouns. Kalau how titik-titik atau blank-blank money do you have? Apa kamu isi tuh many atau much? Money itu bisa dihitung nggak ya? Money itu kan banyak. Oh berarti dia pakai kata money. Ah gitu ya. Atau misalnya how blank water do you drink? How much? Ya. Oke, paham ya nak ya? Paham penggunaan many sama much? Kamu bisa searching nak di Google. Apa sih perbedaan uncountable nouns sama countable nouns? Apa sih, bagaimana sih penggunaan kata much dan many? Biar tambah ilmunya. Kita next. Oke. Itu saja kira-kira dari Miss. Miss harap kalian bisa mengerjakan latihan yang sudah ada di modulnya. Silakan dikerjakan, diisi dengan benar-benar apakah dia pakai many atau pakai much ya.
Dan coba practice at home. Bagaimana penggunaan mini dan much. Nah, tugasnya di rumah, anak-anak harus cari tahu apa saja yang ada di market. Nah, kalau sudah tahu, kamu buatkan ke bahasa Inggrisnya. Misalnya tadi kayak fish, misalnya kayak ikan tadi itu bahasa Inggrisnya fish. Atau money ya, itu uang gitu ya nak ya. Ya gitu, tetap semangat, jangan berkecil hati. Miss aku nggak bisa, Miss aku nggak percaya diri. Tenang, setiap orang yang mau berusaha pasti ada jalan. Kalau kamu tekun, kamu mau belajar, tentunya kamu akan menjadi orang sukses. Keep spirit and don't forget to pray. Okay, kids? Okay, see you next time. Bye-bye.